Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai presentasi program KKN PPM Daring UGM periode kedua dengan judul Penyuluhan Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban sesuai Syariat Islam dan Keserawan atau Kesejahteraan Hewan di tengah kondisi new normal COVID-19. Presentasi ini ditujukan untuk Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Ya, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama adalah kurban. Apa itu kurban? Kurban memiliki makna dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Secara istilah, ibadah kurban merupakan ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 atau hari Nahar dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hasil dari sembelihan ini diberikan kepada keluarga, kerabat, dan fakir miskin. Kemudian jenis hewan kurban. Dari Quran Surat Al-Hajj ayat 34 dijelaskan bahwa hewan kurban hanya boleh dari jenis bahimatul an'am atau hewan-hewan ternak. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan bahimatul an'am hanya mencakup 3 jenis binatang, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Selanjutnya adalah umur hewan kurban. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jaza'ah." Hadis riwayat Muslim nomor 1963. Ketika hewan ini menginjak usia musinnah atau hewan yang sudah masuk usia dewasa, tandanya adalah adanya gigi yang tanggal. Sedangkan di bawah usia musinnah adalah usia jaza'ah. Berikut rata-rata musinnah dari hewan kurban. Yang pertama adalah domba, lebih dari 6 bulan. Kemudian kambing, lebih dari 1 tahun. Sapi, lebih dari 2 tahun. Dan yang terakhir adalah unta, lebih dari 5 tahun. Nah, setelah tahu rincian musinnah dan jaza'ah atau hewan yang sudah masuk usia dewasa dan yang belum, maka ada yang bertanya, bagaimana cara mengetahui hewan tersebut musinnah atau jaza'ah dari melihat fisiknya secara langsung? Di sini kami bawakan contoh gambaran susunan pola gigi hewan ternak sapi. Kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Pada gambar ini terlihat seluruh giginya adalah gigi susu. Ini menunjukkan bahwa umur daripada hewan ini, dalam hal ini adalah sapi, kurang dari 2 tahun sehingga belum layak kurban. Kemudian untuk gambar sebelah kanan, pada gambar tersebut bisa kita lihat ada 1 pasang gigi permanen. Hal ini menunjukkan bahwa umur hewan ini adalah antara 2 sampai 2,5 tahun. Sehingga berdasarkan usianya, hewan ini telah layak kurban. Kita mesti bertanya-tanya, kenapa melihat fisik semacam ini menjadi penting? Jawabannya adalah, apabila tidak ada catatan kelahiran tentang hewan ini, maka tentu kita tidak mengetahui manakah hewan yang layak kurban dan manakah yang belum. Apabila ternyata kita memiliki catatan tentang kelahiran hewan ini, cara paling mudah adalah merujuk kepada catatan ini saja. Di sini dapat kita lihat foto asli hewan ternak sapi dalam hal penentuan musinnah dan jaza'ah. 2 foto paling atas menunjukkan hewan yang jaza'ah. Kita dapat lihat seluruh giginya adalah gigi susu. Dan 2 foto bagian bawah menunjukkan hewan yang musinnah. Kita dapat lihat ada 1 pasang gigi permanen pada hewan tersebut. Kemudian hewan kurban tidak cacat.
Ada 3 kriteria cacat hewan kurban yang disimpulkan oleh para ulama. Di antaranya, 1. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk digunakan berkurban. Contohnya, hewan yang buta, hewan yang memiliki penyakit yang serius, hewan yang pincang, dan hewan yang sangat kurus, atau seperti tidak memiliki sumsum. 2. Cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban. Di antaranya adalah hewan yang sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Kemudian, hewan yang tanduknya patah atau pecah. 3. Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban atau boleh dijadikan untuk kurban, tapi kurang sempurna. Di antaranya adalah hewan yang tidak bergigi atau ompong, hewan yang tidak berekor, hewan yang bunting, dan hewan yang tidak berhidung. Kesejahteraan hewan dalam Islam maknanya berbuat ihsan dalam penyembelihan. Penerapan ihsan dalam penyembelihan. Yang pertama adalah menajamkan pisau sehingga cepat dalam penyembelihan. Yang kedua, tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, tidak mempertontonkan penyembelihan kepada hewan lainnya. Dan yang terakhir, tidak melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Kemudian standar penyembelihan hewan kurban. Ada 3 sisi standar penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah dari sisi hewan yang disembelih. Di antaranya, hewan harus dalam keadaan hidup ketika akan disembelih. Kemudian, kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Yang kedua adalah dari sisi penyembelih atau juru sembelih halal. Di antaranya, beragama Islam dan sudah akil baligh. Kemudian, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam penyembelihan. Yang ketiga adalah dari sisi alat penyembelihan. Di antaranya, digunakan khusus untuk penyembelihan halal. Kemudian, tajam, halus, tidak bergerigi, berlubang, retak, atau memiliki kerusakan lainnya. Kemudian, mata pisau tidak terbuat dari tulang, kuku, tanduk, dan gigi atau taring. Kemudian, pisau harus dicuci dan diperiksa ketajamannya. Proses penyembelihan. Hewan yang disembelih disunahkan menghadap ke kiblat. Kemudian, penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah atau Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernapasan atau tenggorokan, dan 2 pembuluh. Kemudian, penyembelihan dilakukan dengan 1 kali proses secara cepat, kurang dari 10 detik, tanpa mengangkat pisau dan tidak memutus tulang leher. Kemudian memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan. Kemudian dalam hal terjadi penyumbatan pembuluh darah atau darah berhenti memancar dan hewan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka dilakukan tindakan koreksi berupa pemotongan pembuluh darah hanya pada bagian yang tersumbat. Kemudian, memastikan hewan telah mati dengan mengamati ciri-ciri berikut. Darah sudah tidak memancar. Hilangnya refleks kelopak mata, refleks cubit atau refleks menarik kaki. Tidak ada gerakan napas dada dan napas perut. Dan gerakan ekor telah berhenti. Selanjutnya adalah prinsip kurban di era new normal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Permentan PD 410 9 2014 ditambah dengan penerapan protokol penanganan pandemi COVID-19 yang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8 SE/PK 320 F/06/2020 menyatakan bahwa pertama, masyarakat dihimbau untuk membatasi jumlah petugas pada saat prosesi penyembelihan hingga distribusi daging kurban,
menerapkan protokol kesehatan dan memastikan hanya petugas sehat yang berada di lokasi. Kedua, direkomendasikan untuk tidak memaksakan pelaksanaan proses penyembelihan hanya pada tanggal 10 Zulhijjah saja. Penyembelihan dapat dilakukan pada hari tasyrik, agar proses berjalan khidmat, tersedia sumber daya manusia yang mencukupi, menjamin penerapan konsep kesejahteraan hewan atau ihsan, dan dihasilkan produk kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Ketiga, dilakukan rencana pengaturan desain lokasi, alur proses, dan pembagian tugas personil agar proses berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dari kemampuan setiap panitia kurban. Panduan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa pandemi COVID-19 dapat dilihat di video pada link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat ini, kaum muslimin seluruh dunia akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Pada tahun ini ada hal yang istimewa karena dalam merayakan Hari Raya Idul Kurban, kita semua dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan PBPDHI dan AKSI mempersembahkan video panduan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di era pandemi COVID-19. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan dan panduan bagi masyarakat sehingga terhindar dari penularan COVID-19. Selamat merayakan Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan mendasar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa new normal saat ini adalah penerapan protokol kesehatan bagi pelaksana secara ketat. Dimulai dari saat pemilihan atau pembelian hewan kurban, pelaksanaan penyembelihan itu sendiri, hingga pendistribusian daging kurban. Bagi para petugas, wajib menggunakan masker dan tentu saja kondisi tubuhnya dalam kondisi sehat, kemudian dapat dilengkapi dengan pelindung wajah, kemudian pada saat akan melaksanakan kegiatan diperiksa suhu tubuhnya, melakukan cuci tangan, dan selalu menjaga jarak fisik antara satu petugas dengan petugas yang lain.
pada hari ini insya Allah akan kita selesaikan praktek untuk protokol pelaksanaan kurban di era new normal. Jadi prinsipnya yang pertama, kita melakukan pembatasan personil yang ikut dalam kegiatan kurban. Jadi nanti personel dibatasi dengan tugas spesifik, yaitu dibagi ke dalam ruang-ruang. Yang pertama adalah ruang penyembelihan, setelah itu nanti ada ruangan penanganan daging, ruangan penanganan tulang, dan ruangan pembersihan jeroan. Kemudian kami juga menghimbau kepada panitia kurban maupun para sohibul kurban untuk tidak memaksakan diri menyelesaikan semua pekerjaan penyembelihan hewan kurban hanya dalam satu waktu, yaitu hanya pada saat hari Idul Adha saja, tanggal 10 Dzulhijjah. Mohon diupayakan agar membaginya ke dalam beberapa hari. Insya Allah dengan cara ini semua pekerjaan menjadi lebih hikmat, kita tidak terburu-buru, dan hasilnya tetap mengindahkan kaidah keserawan, kesejahteraan hewan, dan juga produk yang akan kita hasilkan nanti adalah produk daging hewan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Baik, setelah tadi hewan disembelih, kita periksa kembali. Namanya adalah pemeriksaan postmortem. Jadi kita periksa organ-organnya, apakah ada kelainan atau tidak. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan agar hewan yang kita sembelih dan juga dagingnya dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya, ini sudah kami nyatakan sehat dan bisa dilanjutkan. Semuanya bisa kita pakai, daging maupun jeroannya. Kita harus memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan searah dari daerah yang paling kotor, yaitu daerah penyembelihan, pengulitan, menuju sampai ke daerah pembersihan jeroan, dan kemudian daerah yang lebih bersih, yaitu penanganan daging, penanganan tulang, hingga ke daerah yang paling bersih, yaitu daerah distribusi. Demikian panduan kurban ini kami sampaikan. Mari kita persiapkan kurban dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syariat Islam, menerapkan aspek kesejahteraan hewan, memastikan daging kurban asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal, dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol penanganan COVID-19 ini. Semoga Allah menerima kurban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian presentasi yang dapat kami lakukan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.